Halo teman-teman Wikon Indonesia, berjumpa kembali dengan kami pada video tutorial kali ini. Di sini kita akan membagikan video tutorial mengenai RTC atau real time clock yang ada pada PLC Wikon seri LX3V. Untuk penerapan dari RTC di sini, misalkan teman-teman ingin memprogram sebuah lampu gudang. Jadi lampu gudang nantinya akan hidup otomatis ketika jam 5 sore, kemudian akan mati juga secara otomatis ketika jam 7 pagi. Nah, case di sini dapat diselesaikan dengan menggunakan RTC yang ada pada PLC. Di sini kita buka dulu Docs Wikon untuk melihat address jam yang ada di PLC. Di sini kita pilih pada bagian PLC, kemudian kita pilih PLC editor LX3 karena PLC yang kita gunakan adalah LX3V. Kemudian di sini kita pilih pada bagian register. Selanjutnya kita pilih pada sistem special address. Setelah terbuka, kita pilih clock device. Nah, di sini untuk address waktu pada PLC ada di D8013 sampai D8015. Untuk D8013 ini digunakan sebagai detik, jadi nilainya mulai dari 0 sampai dengan 59. D8014 digunakan sebagai menit, untuk nilainya mulai dari 0 sampai dengan 59. Dan D8015 digunakan sebagai jam, untuk nilainya mulai dari 0 sampai dengan 23. Jadi ketiga address ini yang akan kita masukkan pada program PLC nantinya. Di sini kita lihat dulu untuk instruksi yang akan kita gunakan. Di sini kita masuk ke instruction. Kemudian kita pilih real time clock. Dan di sini kita menggunakan TCMP instruction. Jadi TCMP ini adalah instruksi yang digunakan untuk membandingkan dua nilai waktu. Di sini untuk TCMP instruksinya terdapat S1, S2, S3, S dan D. Untuk S1 ini direpresentasikan sebagai nilai dari jam, kemudian S2 sebagai menit dan S3 sebagai detik. Untuk contohnya di sini S1 nilainya adalah K10, maka di sini mengartikan jam 10. Kemudian S2 nilainya 30, berarti dia mengartikan di menit ke-30. Kemudian untuk S3 ini nilainya adalah 50, maka dia mengartikan detik ke-50. Berarti jika digabung adalah jam 10 lebih 30 menit lebih 50 detik. Selanjutnya di sini ada S. Untuk S ini sudah terpakai 3 address. Di sini contohnya dimulai dari D0, maka D1 dan D2 sudah terpakai di dalam instruksi TCMP. Untuk D0 berfungsi sebagai jam, D1 berfungsi sebagai menit, dan D2 berfungsi sebagai detik. Jadi TCMP ini akan membandingkan nilai waktu dari S1, S2, dan S3 dengan nilai D0, D1, dan D2. Kemudian untuk hasilnya akan disimpan di D. Untuk contohnya di sini ada M0. Untuk D ini juga menggunakan 3 address. Jadi setelah M0 di sini ada M1 dan M2. Untuk M0 akan aktif ketika nilai dari D0, D1 dan D2 kurang dari nilai S1, S2 dan S3. Kemudian untuk M1 di sini akan aktif ketika nilai dari D0, D1 dan D2 sama dengan nilai S1, S2 dan S3. Kemudian untuk M2 akan aktif ketika nilai dari D0, D1 dan D2 lebih dari nilai S1, S2 dan S3. Jadi di sini contohnya untuk nilai S1, S2, S3 ini adalah jam 10 lebih 30 menit 50 detik
akan dibandingkan dengan nilai dari D0, D1, dan D2. Baiklah, kita menuju ke program untuk kita mencoba instruksinya. Kita masuk ke Wigon PLC Editor di sini. Di sini kita buat program untuk RTC-nya. Jadi kita buat instruksi untuk TCMP. Kita masukkan dulu untuk kontak di depannya di M8000 dan kita masukkan instruksi TCMP. Kemudian address jam di PLC D8015, kemudian address menit D8014, kemudian address detik di D8013. Kemudian untuk nilai waktu yang kedua saya gunakan di nilai D0 saja. Kemudian untuk hasil TCMP nya kita menggunakan address M0 saja. Di sini untuk address M0 nya kita tulis di bawahnya, jadi M0 di sini akan kita gunakan untuk mengaktifkan Y0. Kemudian M1 akan kita gunakan untuk mengaktifkan Y1. Kemudian M2 akan kita gunakan untuk mengaktifkan dari Y2. Nah, di sini agar kita bisa melihat untuk settingan nilai yang ada di D0, D1 dan D2, kita memakai move saja. Jadi di sini teman-teman cukup hiraukan saja untuk D10, D11 dan D12 karena di sini tujuan kita hanyalah untuk bisa melihat dan menyeting dari nilai D0, D1 dan D2. Selanjutnya kita compile programnya. Kemudian kita transfer setup untuk mengecek koneksi antara laptop dengan PLC. Kemudian setelah terkonek kita pilih write to PLC. Kemudian kita pilih monitor edit agar kita bisa melihat nilai yang ada di program. Nah, di sini untuk waktu antara waktu di PLC dengan waktu yang ada di laptop sudah sesuai ya. Jam 16:19 detik. Dan di sini bila nilai waktu yang ada di PLC belum sama dengan nilai yang ada di PC, teman-teman dapat melakukan penyetingan waktu di menu clock setting ini. Jadi klik saja clock setting, kemudian dipilih read PC time, kemudian set time, kita pilih close. Maka nantinya nilai yang ada di PLC akan sama dengan nilai waktu yang ada di PC. Di sini untuk address M0 sudah aktif karena sesuai dengan yang ada di Toxicon tadi, bahwa nilai dari D0, D1, D2 kurang dari D8015, D8014 dan D8013. Jadi di sini masih 0 dan di sini sudah bernilai waktu. Jadi di sini lebih kecil dan di sini lebih besar. Maka M0-nya aktif. Bila kita ubah, kita kasih waktu untuk D0-nya, kita pilih debug, kemudian kita pilih modify the current value. D0 di sini kita setting di 16 saja atau jam 4. Kemudian D1 nya kita pilih di menit ke 25. Kemudian untuk D2 kita biarkan 0 saja. Maka di sini M2 aktif karena nilai dari D0, D1 dan D2 lebih dari nilai D8015, D8014 dan D8013. Jadi kondisinya telah tercapai untuk M2, maka M2 aktif. Di sini bila kita samakan nilainya, maka M1 akan aktif. Dan di sini karena nilainya sama, maka nilai jam, menit, detik harus sama. Oleh karena itu saya menggunakan instruksi set di sini
agar nilainya langsung terkunci seperti itu. Jadi kita coba samakan, jadi kita coba di menit ke 23. Jadi 1 kita isi nilai 23. Di sini kita tunggu sampai di PC jam 16:23, maka M1 aktif dan Y1 nya on. Nah, di sini sudah tercapai, M1 aktif dan Y1 on. Seperti yang saya singgung tadi, bahwa di sini nilai jam, menit, detik harus sama persis. Oleh karena itu, karena di sini detik ke 0, maka hanya di detik ke 0 saja M1 aktif. Setelah itu dia nonaktif. Maka di sini saya menggunakan instruksi set agar nilai Y1 akan terkunci. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video RTC pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.